Hey gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini general reading di akhir bulan, di penghujung bulan Agustus. Yes, harusnya nih weekend, tapi aku bayarnya sekarang. It's okay, ya. Aku mau cek energi seseorang. Gimana perasaan seseorang yang kamu rindukan? Bagaimana perasaannya? Kamu kangen sama siapa? Rindu sama siapa? Pastiin cuma satu ya. Yang kamu rindu, nanti jangan banyak, nanti bingung ya kan. Ntar hatinya tuh full sama beberapa orang, itu nggak boleh ya, satu aja. Oke, general reading kali ini temanya itu kita akan cek energi seseorang. Oh ya, kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Tapi harap bersabar ya, dibalasnya, diresponnya, dan dibacain ya gitu. Oke, karena kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kamu ngebayangin seseorang yang kamu rindukan. Oke, silakan. Udah, karena ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja ya. Oke, kita mulai aja. Oke, gimana perasaan seseorang yang kamu rindukan? Lagi kangen siapa kamu? Perasaan dia. Mungkin kamu sama dia udah ngejauh ya, entah ngejauh secara fisik atau jauh secara koneksi gitu ya. Bukan koneksi sih, mungkin ya memang LDRan, atau dia di mana kamu di mana, atau memang udah kalian udah ngejauh. Kayak di sini tuh udah nggak ada komunikasi atau diam-diaman gitu ya. Tapi yang entah gimana dia tuh masih pengen tahu gitu tentang kamu, curious about you, dan dia masih menyimpan hasratnya ke kamu. Kayak kamu tuh apa ya, dunia dan fantasinya. Asik, Dufan dong ya. Dunia fantasi. Lagi serius-serius ya, bercanda ya. Ya udah, perasaan seseorang yang kamu rindukan. Ini kita sambil cek energi dia ya, entah perasaannya ke kamu atau perasaan dia terhadap apapun, dan energi dia saat ini kita bacain aja ya, biar kamu tahu, oh kalau dia kayak gini, mungkin dia berarti karena kayak gini nih. Kan nggak semua hal berkaitan sama love life dan cinta-cintaan juga ya. Pokoknya apa yang kebaca di sini, aku kasih tahu ke kamu ya. Di sini dia kayak lagi ngerasa frustasi loh, kebingungan, frustasi. Kenapa? Kamu yang bikin dia bingung atau kenapa? Kalau kamu ngerasa dia makin ngejauh sama kamu, di sini kayak apa ya? Ada sesuatu new beginning yang pengen dia lakuin, kayak suatu lembaran hidup yang baru. New beginning tuh nggak harus dari love life aja, bisa dari karir, aspek apapun lah ya dalam kehidupan. Jangan baper dulu ya, santai. Ini baru di awal. Nanti kesananya makin baper ya. Bercanda sayang ya. Perasaan dia kayak ngerasa digantung ya. Nggak tahu, aku ngerasa kayak entah dia ngerasa digantung sama hubungan ini, atau ngerasa kayak nggak ada ujungnya, atau dia ngerasa digantung sama hal lain ya. Kalau kamu ngerasa hubungan kamu sama dia nggak ngegantung ya, mungkin hal lain yang dia rasa ngegantung, entah hal apa ya. Tapi beberapa hal dia mencoba buat tenang, stabil, nggak mau ada masalah gitu. Maksudnya ketenangan dia, kestabilan dia berharap ya nggak ada masalah, nggak ada tambah-tambah masalah gitu. Makanya dia coba buat tenang aja energinya saat ini. Kayak ini aja sih, enjoy the life aja gitu. Dia coba menikmati hidup aja. Dari mereka juga ada yang introspeksi, kayak butuh ini loh, butuh masukan, butuh insight. Mungkin ada masalah ya, mungkin ada masalah. Kalau kamu lihat dia tenang, sebenarnya nggak tenang-tenang banget.
itu dia lagi ini loh, introspeksi ke dalam dirinya, dia banyak perenungan ya. Nah di sini dia memang butuh insight ya. Nggak tahu nih, ada nggak seseorang yang bisa kasih dia insight di sini. Aku lihatnya dia lagi ada konflik ya. Kalau nggak sama kamu ya berarti sama orang lain nih. Ada sesuatu yang kayak pengen dia pengen dia menangkan gitu. Ini kayak berbagai macam terjadi dalam hidupnya ya. Tapi berubah-ubah loh. Kadang dia stabil, kadang ada konflik, kadang nggak baik-baik aja juga. Akhir-akhir ini sih ya memang dia mencoba healing. Karena healing, jadi dia lagi berputar tuh, flashback hal-hal dari masa lalunya. Bisa tentang kamu, bisa tentang apapun ya masa lalunya ya. Ada penyesalan nih yang dia rasain di sini. Itu yang bikin dia anxiety. Jadi kadang dia ngerasa nggak ada harapan gitu loh. Menyesal, kepikiran terus, cemas kan, anxiety. Terus dia ngerasa nggak ada harapan, rapuh. Kayak, gue bisa nggak sih bangkit? Gue bisa nggak sih berdiri sendiri? Sampai kayak gitu sih dia mikirnya. Stuck akhirnya kan. Dia ngerasa hidupnya tuh stuck. Baper nih, kesepian, kayak kosong gitu. Baper, kesepian, kosong. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia sabar. Udahlah sabar aja lah, mau gimana lagi gitu. Di sini aku ngerasa dia kayak butuh seseorang, butuh teman, butuh pendamping. Dia nggak harus pasangan sih, intinya ada seseorang lah di sampingnya. Dia butuh kayak gitu, seseorang yang ada buat dia, dimana dia bisa sharing apapun yang masalah-masalah dia gitu. Kalau aku lihat sih di sini belum ada ya dia dekat sama seseorang atau dalam romantic feelings, tapi lebih ke dia lagi ya happy-happynya itu dia dapetin dari ini, kayak sama teman-temannya gitu, main atau nongkrong atau sama komunitasnya. Perasaan seseorang yang kamu rindukan, kalau emang kamu gak komunikasi sama dia udah lama, udah gak kontekan, ada rasa dia pengen ketemu sama kamu, pertemuan. Gak harus ngomong yang penting-penting banget sih, yang penting ketemu aja dulu ya kan. Terus aku lihat di sini dia tuh pengen ngelakuin sesuatu kebaikan ke kamu. Entah dia pengen ngelakuin sesuatu kebaikan, entah dia pengen tetap baik sama kamu. Tuh katanya kayak gitu. Pengen ada sesuatu yang manis yang bikin kamu tuh tertarik atau bikin kamu tuh kayak perhatiannya ke dia lagi gitu. Tapi bingung nih dia harus gimana. Dia tuh kayak punya tujuannya ke situ, ngelakuin something sweet yang bikin kamu tuh kayak terpesona atau tertarik ke dia. Dia nih kayak lagi banyak ingin memenuhi goals keuangannya dia, finansialnya. Ada sih satu keinginan yang dia fokusin banget, kayak satu goals yang dia pengen fokusin banget. Tuh ada lagi di sini kartu hangman-nya kan. Kalau kamu ada konflik, kamu ada ribut sama dia, dia pengen berbaikan sama kamu sebenarnya. Kangen, dia tuh kangen. Tapi dia ragu, kamu tuh ngerasain hal yang sama atau enggak kayak dia. Gitu ya. Dan aku lihat di sini dia kayak ngasih batasan ya, kayak layer demi layer gitu. Jadi kita susah buat mendobrak gitu ya, mendobrak layer atau batasan yang dia kasih ke kamu, ke sekitarnya.
Kalau energi kamu sama dia lagi menjauh, mungkin ya ada komunikasi yang terjalin antara dia sama seseorang. Tapi ada juga sih dari mereka yang pengen komunikasi sama kamu, tapi cuma sedikit nih yang pengen komunikasi. Karena apa? Karena di sini ngerasa banyak dari mereka yang udah nyakitin kamu, nggak komunikasi sama kamu, jadi kayak takut buat kontak kamu. Dan ada perasaan menyesal karena telah menyakiti kamu. Aduh ya, menyesal selalu ada di belakang. Pengen adanya komunikasi atau pesan yang pengen dia sampaikan di sini. Selama ini mungkin dia komunikasi ke kamu lewat batin. Iya, intuisi. Kayak kontak batin. Misalnya tiba-tiba kamu ingat dia atau ngerasain apa. Nah itu sebenarnya mungkin dia abis kirim pesan ke kamu melalui batinnya. Kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang pengen dia putuskan nih. Bisa tentang hubungannya sama kamu atau bisa tentang hal lain. Masih ini sih 50-50. Ada yang tentang hubungannya sama kamu, ada yang tentang ya karir atau finansial gitu ya. Hal-hal lain selain urusan cinta. Dia tuh lagi sibuk-sibuknya. Kalau kamu ngerasa dia pasif, ya emang dia lagi sibuk ya. Jangan baper kalau dicuekin, jangan marah. Ntar ngerasa kayak, aduh aku gak penting banget sih, gak dipikirin gitu ya. Dia lagi sibuk-sibuknya sebenarnya. Jadi ya kesibukan itu yang bikin beban juga buat dia. Yang penting dia tuh masih pengen tahu tentang kamu loh. Iya. Kepikiran soal kamu, entah kamu tahu atau enggak. Karena banyak mereka yang pasif kan, bahkan mungkin ngeblok kamu saat ini. Tuh baik banget kartunya yang kelihatan kayak soal materi terus, yang energinya yang lagi sama dia nih, materi kayak karir, finansial, keuangan, ya apapun itulah, pekerjaan. Di sini tuh dia juga lagi fokus sama pekerjaannya, kayak banyak ada beban aja gitu yang dia rasain saat ini. Mungkin banyak tugas yang dia lakuin. Terus dia saat ini benar-benar nggak bisa dia cuma nunggu apa yang terjadi nanti. Karena apapun yang terjadi sekarang dia nggak bisa ngerubah keadaannya. Gitu katanya. Ini di sini dia ada sedih nih, perasaan sedih. Tapi sedihnya dia itu kayak orang nggak ada yang tahu ya. Kayak dia menutupi itu, cuma dia yang tahu dia sedih dan baper. Mungkin kalian ada perbedaan ya, makanya kamu sama dia menjauh. Aku lihat. Dia juga ngerasa kok ini ada perubahan di antara kalian. Atau sudah berubah. Ada yang berubahnya itu kayak pelan-pelan ngejauh. Pelan-pelan ngejauh dan lebih fokus ke materi ya. Ada juga sih yang masih fokusin kamu. Dia ini orangnya kayaknya tertutup ya, agak-agak introvert. Jadi kamu juga susah mendeteksi apa yang dia rasain. Dan sebagian juga mungkin kalian udah saling blok-blokan, entah siapa yang ngeblok. Tapi sejujurnya tuh, ada terbersit dia tuh pengen komunikasi. Ada juga yang kayak udah tahu nih kalau mau hubungi kamu tuh ngomong apa ya, apa yang harus diomongin. Udah tahu sebenarnya. Cuma perjalanan menuju komunikasinya itu sulit. Kayak berliku-liku gitu. Padahal kan tinggal telepon aja, ya nggak? Tinggal telepon, tinggal chat. Pasti teleponnya dibales ya, chatnya diangkat. Terbalik dong ya. Seenggaknya kalau misalnya ngerasa baik-baik aja dan gak punya salah kan pasti dibales dong, direspon, ya gak? Pikirannya tuh lagi kusut ya. Mentalnya mungkin lagi gak baik-baik aja juga. Ya atau mungkin dia juga ngerasa hubungan kamu sama dia makin kusut.
makin gak ada ujungnya, makin gak ada solusi, gak ada jalan keluar. Dia menutup diri ya dari siapapun. Kalau siapapun berharap dia yang hubungi duluan, itu susah. Karena memang dianya menutup diri. Tapi seandainya dari kalian ada yang cari dia atau hubungi dia, ya ada beberapa dari mereka juga bakal merespon. Ada, kalau memangnya dia tipe orang yang friendly, mungkin juga dia dekat sama beberapa orang. Tujuannya memang romantic feelings, tapi nggak semuanya dia punya perasaan gitu loh. Baru yang deket-deket aja dulu. Habis kamunya makin ngejauh juga kan sama dia. Dibilang happy sih dia happy ya. Kayak dia menyenangkan dirinya sendiri gitu happy-nya. Kalau dia energinya ngejauh nih dari kamu, bisa jadi dia lagi dekat sama seseorang. Baru dipertemukan sama semesta. Tapi kalau energinya makin lama makin dekat ke kamu, ya dia memang pengen menghampiri kamu tujuannya. Pasti hubungan kalian ada penghalang. Penghalang itu yang bikin dia beban. Kamu harus harus memaklumi. Tuh, dia kayak udah yakin pengen punya lembaran hidup yang baru. Tapi banyak dari mereka aku ngerasa kayak masih single ya. Dia tuh orangnya kayak tipe-tipe yang gak suka dikekang. Gak tahu, tiba-tiba aku pengen ngomong gitu aja. Dan ya kadang dia ngerasa ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi sama dia, dan itu bikin dia ngerasa makin kesepian, makin ngerasa sendiri. Iya, kenapa begitu ya? Perasaan dia yang kamu rindukan, dia ngerasa kehilangan. Bisa dia ngerasa kehilangan kamu, bisa juga dia ngerasa kehilangan jati dirinya. Jati dirinya misalnya gini, dia cinta nih sama seseorang, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sama aja dia menjadi seseorang yang bukan dirinya. Jadi dia bener-bener nggak tahu, nggak kenal sebenarnya dia ini harus kayak gimana, harus ngelakuin apa gitu. Ya makanya dia jadi ngerasa kadang kehilangan jati dirinya, kehilangan dirinya sendiri. Maunya apa, harus apa, dia nggak ngerti. Dan aku lihat di sini perasaan seseorang yang kamu rindukan. Ya, mungkin dia pengen bertransformasi jadi seseorang yang lebih baik. I'm becoming a better person. Nah, ini dia pengen bilang kalau dia tuh masih ketarik energinya ke kamu. Padahal kalian udah menjauh kan, tapi masih ketarik. Masih ketarik energinya ke kamu, kamu tuh masih menarik juga di mata dia. Kalaupun kalian menjauh, dia ngerasain kok kamu tuh kayak ada di sampingnya dia, masih ngerasain energinya kamu. Kayak kalau kamu susah lupa, ya itu sebenarnya dia juga yang narik kamu. Jadi energinya tarik menarik kayak magnet. Dia mengakui sih apapun yang terjadi sebelumnya mungkin itu kesalahannya dia, dan mungkin dia pernah menyalahkan kamu dan bikin kamu sedih, terluka, sakit hati. Ya sejujurnya ya emang dia nggak bisa lupain kamu. So many things remind me of you. Banyak hal lah yang bikin banyak hal yang bikin dia tuh jadi keingetan kamu di mana aja gitu. Mungkin dia juga mau minta maaf kalau kamu tuh ngerasa dia ninggalin kamu, dia pergi dari kamu. Karena sebenarnya ya mungkin dia nggak suka gitu ya. Dia bukan tipe-tipe yang suka diputusin atau ditinggalin. Jadi lebih baik dia yang ninggalin orang duluan gitu.
Kan ada yang kayak gitu kan, takut kedepannya lebih gimana-gimana, jadi ya dia harus mengambil keputusan, jadi dia ya ninggalin kamu. Nah kalau dia bisa bilang kayak dia berharap mungkin apa yang terjadi saat ini tuh bisa berubah, ada sesuatu yang lebih baik yang berubah, entah kalian deket lagi, entah kalian komunikasi lagi gitu ya. Dia tahu sih mungkin kamu sedih, sakit hati, terluka ya. Dia tahu juga kalau dia tuh apa sih, suka ngeganggu kamu, atau dia tuh selalu jadi gangguan dalam hidup kamu. Tapi dia pengen bilang kalau I love you. Mungkin dia cinta sama kamu, ada perasaan yang dia rasain. Dan perasaan dia seseorang yang kamu rindukan. Dia bisa bilang kalau ada orang-orang yang lagi ngomongin kamu atau sebut nama kamu, dia tuh nggak bereaksi apa-apa, lebih banyak diam aja. Dia tuh nggak bisa kalau ngebiarin kamu tetap deket sama dia. Dia nggak bisa ngebiarin hubungan kalian tuh tetap dekat, tetap baik-baik aja. Kenapa emang keadaannya? Kenapa dia nggak mau gitu kamu deket ke dia? Mungkin ya kamu suka nge-share sesuatu tentang musik, lagu ya di sosial media. Ketika kamu nge-share apapun itu, bisa quotes atau ketika kamu nge-share lagu-lagu dan musik, menurut dia itu adalah cara kamu komunikasi ke dia. Ketika kamu nge-share sesuatu, kamu bikin caption, menurut dia itu mungkin sesuatu yang kamu mau omongin ke dia, atau sesuatu yang lagi kamu rasain. Nah, jadi dia ngelihatnya tuh dari situ. Iya. Dan dia juga mau bilang, mungkin beberapa dari mereka ya udah punya pasangan atau memang udah deket sama yang lain, dan dia tuh sadar kalau dia tuh bisa bilang dia tuh udah nggak ada lagi buat kamu gitu. Aku nggak tahu sih soal materi ini gimana ya kalian, cuma kalau kita bisa bilang adalah ada sesuatu yang dia sembunyikan di balik material things. Entah misalnya bisa jadi dia insecure karena kamu lebih segalanya material thingsnya dibanding dia, atau mungkin kalau dia lebih dari kamu, dia menutupi itu ya supaya mungkin kalian tetap dekat gitu, atau supaya kamu tuh nggak insecure kalau dia tuh sebenarnya finansial dan tingkat kemampanannya lebih dari kamu, kayak gitu. Dia ngerasa sih kamu sama dia tuh kayak belum benar-benar dewasa ya, berapapun umur kalian lah, kayak kalian tuh ya masih muda, nggak bisa menyikapi hubungan dan masalah ini dengan dewasa. Ya mungkin dia juga ngerasa dulunya waktu dia deket sama kamu ya itu, kamu sama dia terlalu masih muda ya, belum dewasa sekali. Nah dia mau bilang kalau dimanapun dia tuh kayak selalu keingetan kamu, ngelihat mukanya kamu aja dimanapun apapun, atau ya dia cari-cari kamu dimana aja. Kayak kamu selalu terbayang-bayang mungkin ya di matanya dia. Perasaan seseorang yang kamu rindukan. Ya kadang ada sih ya, ini dia lagi temperamen kadang, jadi gampang marah. Kalau kamu mau komunikasi, mau ngobrol sama dia ya hati-hati sih, jangan sampai jadi kamu yang kena juga dimarah-marahin sama dia. Lagi gampang emosi sih. Entah kenapa aku ngerasa dia tuh kayak lagi berkecil hati, minder, rendah diri, atau insecure ya ke kamu, atau kenapa nih ya, kayak dia lagi berkecil hati aja gitu, sedih, baper. Tapi kalau soal ketujuan hidup, goals dan mimpi-mimpinya, dia semangat mengejar itu. Kau bisa lihat lah ada perubahan di dalam diri dia, kayak jadi lebih baik atau dia lebih berkembang. Di sini kalau aku bisa bilang ya, dia masih cinta sih sama kamu, ada perasaan,
feeling dan hatinya tuh kayak masih buat kamu. Itu kalau kalian pernah benar-benar sedekat itu ya, atau pernah punya hubungan. Tapi kalau yang PDKT ya aku ragu sih hatinya masih ada buat kamu. Kalau dulunya masih PDKT ya, belum tentu hatinya sekarang masih buat kamu. Dia tuh lagi malas banget denger apapun, apalagi kalau orang-orang negatif ya, toxic. Dia malas dengerin omongan-omongan orang. Dan aku lihat di sini dia kayak butuh pencerahan sih sebenarnya ya. Butuh pencerahan. Ya kadang ngerasa negatif juga, overthinking. Terbayang-bayang hal negatif atau ya anxiety. Tuh, makanya di sini banyak dari mereka yang kayak coba buat tenangin diri. Banyak menyendiri, banyak merenung, meditasi kalau dia bisa meditasi. Kalau aku lihat dia ada juga sih yang lagi intens komunikasi. Kalau dia lagi banyak masalah, dia intens komunikasi sama teman-temannya atau seseorang yang dia percaya. Dia butuh tempat sharing sebenarnya. Karena apalagi kalau kamu udah menjauh dari dia pasti butuh seseorang buat sharing sih. Tuh, energinya dia juga berubah-ubah. Kadang energinya tuh kayak dark gitu ya, negatif. Kadang ya stabil, positif, kayak gitu, susah ditebak. Kadang dia ngerasa cobaan-cobaan hidupnya tuh besar, yang bikin dia kayak terombang-ambing gitu, kalau kayak badai. Tapi dia coba ngikutin arusnya, let it flow aja, nggak dilawan sama dia. Dia pelan-pelan ada yang berusaha moving on nih dari kamu, move on. Itu kalau kalian benar-benar udah lost contact ya, itu ada rasa dimana kayak dia mau move on. Kenapa dia mau move on? Karena dia pikir nggak ada pergerakan di hubungan kalian, nggak ada yang usaha, nggak ada yang bergerak, dan kayak udah nggak ada harapan. Jadi kalau udah nggak ada harapan, apa yang mau diharapin? Dan ya udah, satu-satunya jalan mending move on gitu. Tapi bukan berarti dia udah deket sama yang lain, belum tentu ya. Mereka masih butuh waktu buat healing sendiri gitu. Banyak PR yang mereka harus lakuin buat diri mereka sendiri dibanding mereka cari orang baru gitu. Tuh, kadang waktu istirahat aja dia tuh nggak ada. Kebanyakan overthinking dan kebanyakan mikirin karir, kerjaan ya, apapun. Nah, jadi waktu istirahat juga nggak ada, pikirannya juga muter terus, stres. Hal-hal lain juga dia sembunyiin dari orang lain. Makanya dia kelihatan baik-baik aja di luar, padahal enggak gitu ya. Dia ngerasa hidup dia juga nggak ada ujungnya. Kok gini-gini aja siklusnya, monoton, ngebosenin menurut dia tuh. Perasaan yang seseorang yang kamu rindukan. Dia butuh sosok sih, butuh seseorang yang bisa kayak nenangin dia, kayak everything is okay loh, kamu jangan khawatir, ada aku di sini. Nah, orang-orang yang kayak gitu yang dia butuhin. Tapi kan sayangnya nggak ada, dan kamu juga nggak ada kan. Gitu, makanya di sini tuh dia kayak ngerasa hidupnya gitu-gitu aja dan kayak nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Bingung, dia tuh bingung dan ngerasa kesepian juga, sendirian. Makanya di sini pelan-pelan dia kayak berubah. Apalagi kalau kamu ngerasa dia ngejauh dari kamu, nah itu juga pelan-pelan dia ngerasa kayak berubah lah gitu. Kenapa dia ngejauh? Karena ya dia pengen adanya perubahan di dalam hidup dia. Makanya secara nggak langsung imbasnya, efeknya ke hubungan kalian juga ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia atau kamu ya. Ada zodiak Pisces, Aquarius, Leo, Taurus, Aries, Scorpio, Sagittarius. Inisial huruf nama dia atau nama kamu ada huruf V, I, H, K, L, R, J, A, T, O,
U T S Q B ya. Oke, thank you guys. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.